Berikutnya apa lagi yang eh, membuat porsi waris itu berkurang? Yaitu muzahama fil fard. Jumlah orangnya nambah. Nah, itu bisa mengurangi. Contoh apa? Kasdihami az-zawjain fir rubu wal jaddad fi sudus. Jadi kalau seseorang punya dua istri, punya tiga istri, itu kira-kira bagian istrinya membesar atau mengecil? Pasti mengecil. Karena misalnya kalau kalau sendiri, seperempat itu buat dia saat yang wafat tidak punya anak. Atau seperdelapan itu punya dia kalau yang wafat tidak punya anak. Jadi pada saat ada dua istri, ada tiga istri, kongsi mereka. Maka seperdelapan bagi tiga, 1/24. Mengecil. Itu namanya muzahama. Jumlah orangnya nambah. Termasuk muzahama itu bisa fitaksib. Pada porsi sisa pun mungkin jumlah orangnya nambah. Seperti apa? Anak laki satu dengan anak laki dua itu pasti bagiannya mengecil karena dibagi berdua. Anak lakinya ada lima, dibagi ke lima, mengecil lagi. Itu masuk muzahamah. Dan kemudian ada kasus yang lain namanya aul. Muzahamah fil aul. Di sini kalau dalam bab waris ada namanya bab aul, yaitu membahas ketika jumlah harta lebih sedikit dibanding jumlah penerima. Artinya kalau jumlah harta itu diwakili dengan penyebut, jumlah penerima diwakili dengan pembilang. Sehingga penyebutnya kok lebih kecil dari pembilang, maka mau nggak mau penyebutnya dibesarkan sesuai jumlah pembilang. Otomatis ketika penyebutnya besar, angkanya juga lebih kecil angka hasilnya. Nah, itu namanya aul. Jadi, wa ala hadza naqul inna man adla biwasithah. Kalau nanti ada kasus ya, seseorang terhubung ke mayit melalui perantara, konektor, ada yang menghubungkan dia dengan wasithah. Nah, adla, apa arti adla di situ dikasih tanda apa namanya footnote, adla atau al-idla itu adalah ittisal bil mayyit. Jadi terkoneksi, tersambung yang wafat. Bisa dia mubasyarah langsung atau nanti dengan perantara. Yang dengan perantara itu apa contohnya? Anaknya anak, itu kan cucu. Atau apalagi? Saudara laki-laki ayah, aman. Berarti terkoneksi ke mayit melalui jalur ayah. Dan dia di sini penghubung itu bisa menutup, gitu ya. Penghubung itu bisa menghalangi orang yang dia hubungkan. Dan nanti secara kaidah juga, gitu ya. Kalau dilihat siapa yang bisa menghalangi mereka nanti secara kaidah hajab, itu adalah al-usul. Usul itu berarti ahli waris yang jalur atas, yaitu ayah. Dan kemudian furu. Furu itu jalur anak. Nah, ini lebih apalagi menjelaskan secara kesimpulan ya dalam urusan bab hajab, bab halang menghalangi itu nanti bisa berdasarkan koneksi, bisa juga berdasarkan tadi kekuatan uh, nasabnya. Nah, sekarang yang zawil arham. Zawil arham itu siapa? Zawil arham adalah hum, mereka kullu qorib, setiap kerabat yang ada hubungan darah dengan mayit, ada hubungan nasab dengan mayit, tapi ternyata mereka itu tidak masuk dalam daftar ashabul furud
dan tidak masuk dalam daftar asobah. Ini laisa bidhifar wala asobah. Ini dia bukan ashabul furud dan bukan asobah. Siapa mereka? Ada 4 kelompok. Yang pertama adalah man yantami ilal mayyit, yaitu auladul banat, kemudian aulad banatil banin wa inna zalu. Jadi patokannya kalau dalam Islam itu nasab itu terkoneksi, sambungannya patokannya laki-laki. Jadi auladul banat itu anak-anaknya anak perempuan. Jadi kalau misalkan seperti ini,